Baru-baru ini, media sosial dihebohkan oleh berita banyaknya sepeda motor Honda yang mengalami patah pada bagian rangka, atau istilah yang digunakan adalah patah tulang pada sepeda motor Honda. Banyak sekali yang memposting secara tiba-tiba dan secara bersamaan sepeda motor mereka, bahkan menyertakan foto serta video pada postingan itu tentang bagaimana motor mereka mengalami patah pada bagian rangkanya, baik rangka depan maupun rangka pada dekat roda. Apakah penyebabnya dan keanehan apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini? Di sini saya akan membahasnya dan ini adalah review jujur dari saya. Merek sepeda motor Honda bukanlah merek sepeda motor yang baru-baru ini saja beredar di pasaran. Namun, sepeda motor ini sudah ada, bahkan mungkin sebelum saya lahir. Namun kenapa kasus patahnya rangka dari sepeda motor Honda ini terjadi baru-baru ini saja? Apakah ada pengurangan dari kualitas di quality controlnya ataukah ada hal lain yang menyebabkan masalah ini terjadi? Yang patut menjadi perhatian bagi kita sebenarnya adalah mengapa kasus patahnya rangka sepeda motor Honda ini terjadi baru-baru ini dan banyak sekali orang yang tiba-tiba memposting dalam jumlah postingan yang banyak. Postingan-postingan yang lewat di media sosial saya, bahkan berita yang muncul, saya baca semua dan saya mencari tahu apa sebenarnya penyebab dari kasus ini. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa penyebab dari kasus ini adalah adanya keropos pada rangka besi tersebut. Beberapa foto-foto yang sempat saya rangkum adalah seperti ini. Kalian juga bisa mendapatkan foto-foto ini entah di Google ataupun di channel-channel YouTube beberapa orang yang sudah membahas tentang masalah ini. Bahkan banyak mekanik yang menyebutkan bahwa ada juga masalah ini yang timbul karena kurangnya perawatan dari sang pemilik. Saya tidak ingin pansos di video saya ini. Saya membuat video ini karena saya punya sebuah unek-unek yang ada dalam kepala saya. Dan kalau saya pikirkan sendiri, saya takut nggak bisa tidur. Jadi saya share aja di video ini. Saya harap ada orang lain yang juga berpikiran sama dengan saya. Dan menuliskan komentarnya di kolom komentar. Sehingga bisa berbagi dengan saya sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. Saya di sini sebagai seorang wanita, ya tentunya juga agak khawatir ketika saya akan bepergian dan kebetulan sepeda motor saya juga mereknya Honda. Saya juga mengalami kekhawatiran seperti yang dikhawatirkan oleh ibu-ibu lain mungkin di luar sana. Kalau misalnya saya ke pasar, karena kalau ibu-ibu ke pasar tuh nggak pernah ada belanjaan itu cuman satu plastik kecil gitu ya. Pasti bawanya tuh kanan kiri udah plastik besar-besar dan itu berat. Belum lagi kalau kita harus belanja beras dan beberapa kebutuhan sembako lain yang juga tidak kalah beratnya. Kalau misalnya kita taruh di motor matic itu pastinya posisinya kan di depan gitu ya, di bagian yang banyak sekali video dan foto yang viral itu bagian itu justru yang patah. Padahal saya kalau naruh belanjaan itu ya di situ gitu ya. Berarti bebannya ya di posisi itu. Saya kadang ketika membayangkan gitu ya, saya agak takut juga gitu. Kalau misal sampai sepeda saya ini kenapa-napa waktu saya di jalan, saya bawa belanjaannya yang begitu berat, kemudian jalannya juga naik ya dari pasar untuk rumah saya itu saya harus naik yang tikungan yang menanjak gitu ya. Itu lumayan berbahaya sekali gitu. Namun dalam setiap inovasi tentunya akan ada proses belajar. Dalam proses belajar itu, ada dalam inovasi itu menjadi lebih baik, ada dalam inovasi itu justru mengalami gagal produk dan akhirnya merugikan konsumen. Kita tidak tahu ya inovasi apa yang sedang dilakukan oleh pihak Honda dalam negeri kita tentunya yang memproduksi. Apakah ada kesalahan dalam prosedur ataukah mungkin ada beberapa bahan atau alat atau mungkin apa yang dikurangi dari produksi sebelumnya sehingga berbeda dari produksi yang sekarang dengan produksi yang dulu-dulu yang dikenal lebih tangguh. Saran saya, jika memang inovasi ini dari pihak produsen ternyata merugikan banyak orang, terutama konsumen, sebaiknya menurut saya untuk unit-unit yang sudah beredar dan dianggap cacat atau rusak, lebih baik ditarik dan diganti dengan unit yang baru. Apakah kalian setuju guys dengan pendapat saya ini? Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar dan viralkan supaya sepeda motor kalian yang rusak, yang tiba-tiba rangkanya patah bisa dikembalikan kepada produsen, kemudian bisa diganti dengan unit baru yang tentunya lebih tangguh daripada sepeda motor yang kalian pakai. Jangan sampai kalian udah nyicil, udah belinya nggak cash, cicilan belum lunas, ternyata sepedanya udah rusak dan nggak bisa dipakai. Itu tentu saja sangat merugikan. Keanehan yang saya pikirkan dari kasus ini ya, dan mungkin keanehan ini juga bukan cuma saya yang pikirkan, mungkin terlintas di benak teman-teman semuanya. Mengapa kasus ini baru ini saja mencuat ke permukaan? Ada di banyak media sosial, di Facebook ada, di Instagram ada, di YouTube juga banyak, pencarian di Google juga banyak, bahkan menjadi pencarian trending di Google. Kenapa baru-baru ini saja? Padahal dalam 1 tahun
ya, produsen itu bisa memproduksi banyak sekali model sepeda motor. Oke, Mbak, mungkin akan ada yang bilang, Kak, ini kasusnya kan untuk sepeda motor yang di atas tahun 2020 pembuatannya. Kalau punya kita di sebelum 2020 belinya, berarti masih oke. Setelah 2020 mereka melakukan inovasi, kemudian dari rangkanya itu menjadi rusak gitu, menjadi patah. Bahkan ketika dipakai patahnya itu kan berbahaya gitu loh. Setelah 2020, bahkan berarti 2020 sampai dengan 2023 ini. Coba kalian bayangkan dari 2020 sampai dengan 2023 ada berapa banyak sepeda motor yang sudah diproduksi? Apakah 1000, 2000, 10.000, 100.000? Pasti jumlahnya banyak sekali teman-teman, dan itu sudah dari tahun 2020. Anehnya, kenapa kasus ini baru muncul sekarang? Dan jumlah video serta foto yang hadir di beranda itu banyak sekali teman-teman. Saya sudah membaca banyak sekali artikel, banyak sekali video, banyak sekali foto, dan itu berbeda-beda. Dan itu nyata, itu real, itu bukan hoax. Bukan orang-orang yang pansos yang ingin mereka terkenal kemudian mereka mengupload, mengada-adakan gitu ya. Enggak, saya tahu foto itu bukan hoax, foto itu benar adanya. Itu yang menjadi keanehan. Kenapa? Baru sekarang.